Dongeng dari Sumatera Barat, cerita rakyat Malin Kundang. Terdengar suara rintih di pagi hari dari samping rumah. Tangis Malin Kundang sambil memegangi lengannya yang berdarah. Rupanya lagi-lagi ia dipatok oleh ayam jago milik Datuk Firman. Bunda membersihkan lukanya dengan sabar. Kali ini, luka Malin cukup parah. Bunda Malin Kundang yang bernama Mande Rubaya membalutnya dengan perban. Malin, nak, janganlah nakal. Jangan kau kejar-kejar lagi ayam jago itu. Ingat, kau sudah tidak punya ayah lagi. Kaulah satu-satunya harapan Bunda ya nak, nasihat dari ibunya. Malin hanya mengangguk dan menyeringai. Sejak ayah Malin meninggal, ibunya bekerja keras untuk menghidupi Malin. Ia membantu para nelayan membongkar ikan hasil tangkapan di pantai. Kadang, Malin ikut dengannya. Di sana, Malin bertemu dengan saudagar Ali, salah satu orang kaya di kampung itu. Saudagar Ali telah menganggap Malin seperti anaknya sendiri. Beliau mengajari Malin cara berdagang dan mengemudikan kapal. Bagi saudagar Ali, Malin cerdas dan dewasa, tidak seperti anak kecil pada umumnya. Ketika Malin beranjak dewasa, saudagar Ali mengajaknya untuk ikut berlayar ke negeri seberang. Di sana, ia akan mengenalkan Malin pada saudaranya yang juga memiliki usaha perdagangan. Malin pun berpamitan pada ibunya Mande Rubaya. Bunda, saudagar Ali mengajakku untuk ikut dengannya. Izinkan aku pergi, Bunda, karena aku ingin bekerja di negeri seberang. Jika aku sukses, aku akan kembali dan memboyong Bunda. Ibunya menunduk. Tak terasa, air matanya menetes. Bunda tak bisa melarangmu, Malin. Bunda tahu keinginanmu begitu besar, jawabnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Malin berlayar ke negeri seberang. Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Saat Malin sedang melamun, tiba-tiba kapal berhenti. Seperti ada sesuatu yang menabraknya. Mendengar suara gaduh di bawah, Malin melongokkan kepalanya. Ia melihat segerombolan orang dengan pedang terhunus menaiki kapal itu. Malin merasa tak enak. Pasti mereka para perompak. Aku harus segera bersembunyi, katanya dalam hati. Beruntung, ia menemukan sebuah keranjang ikan dari bambu yang cukup besar untuk bersembunyi. Para perompak itu mengambil semua uang dan emas milik saudagar Ali. Mereka juga membunuh saudagar Ali dan anak buahnya. Malin selamat, karena para perompak itu tidak tertarik pada keranjang bambu tempat persembunyian Malin. Mereka hanya mengobrak-abrik peti-peti yang berisi uang dan emas. Sepeninggal para perompak itu,
Malin keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mengemudikan kapal itu ke daratan terdekat. Malin lalu menceritakan apa yang terjadi pada penduduk setempat. Warga bergotong royong untuk menguburkan jenazah saudagar Ali dan anak buahnya. Karena tak tahu harus pergi kemana, Malin memutuskan untuk tinggal di sana. Ia menggunakan kapal saudagar untuk mengangkut barang-barang penduduk yang akan dikirim ke tempat lain. Malin menerima bayaran dari jasa pengiriman itu. Lama-kelamaan, jasa pengirimannya itu berkembang pesat. Malin bahkan bisa membeli kapal-kapal yang lain. Malin sekarang telah menjadi pemuda yang kaya raya. Ia menikahi seorang gadis yang cantik, anak tetua kampung itu. Sadar bahwa istrinya berasal dari keluarga yang terpandang, Malin pun merahasiakan asal-usulnya. Tiap kali istrinya bertanya tentang orang tuanya, Malin selalu menjawab kalau mereka sudah meninggal. Malin mengatakan bahwa saudagar Ali adalah ayahnya. Ia tak tahu bahwa ibunya menunggu dengan hati cemas di kampung halaman. Suatu hari, Malin dan istrinya pergi berlayar. Entah mengapa, nahkoda membawa kapal itu ke arah kampung halaman Malin. Mendekati bibir pantai, Malin tersadar. "Bukankah ini kampung halamanku?" bisiknya cemas. Baru saja Malin ingin meminta nahkoda untuk berbalik arah. Istrinya berteriak kegirangan, "Suamiku, lihat! Kapal nelayan itu sedang membongkar ikan. Aku ingin sekali makan ikan segar. Ayo kita turun untuk membeli ikan." Malin tak kuasa menolak. Ia dan istrinya berjalan menuju kapal nelayan itu. "Minggir, minggir, saudagar Malin mau lewat," kata anak buah Malin. Mande Rubayah, ibu Malin yang kebetulan sedang membantu para nelayan, terkesiap. "Malin, apakah aku tidak salah dengar?" Mata wanita itu mencari-cari dan hatinya berdesir. "Ya, benar. Itu Malin anakku." Tak bisa menahan diri, ia berlari ke arah Malin. "Malin, Malin kundang anakku!" teriak ibunya. Ia memeluk Malin erat-erat dan menangis. Malin kaget bukan kepalang, ia tak siap dengan keadaan itu. Istrinya menatapnya dengan heran. "Malin, bukankah kau bilang ibumu sudah meninggal sejak kau kecil?" Malin cepat-cepat melepaskan diri dari pelukan ibunya. "Hei kau wanita tua, berani sekali kau menyebutku anakmu," teriak Malin lantang. Bunda terpana mendengar ucapan Malin itu. "Malin anakku sayang, sudah lupakah kau pada bundamu sendiri?" ratap wanita itu. Istri Malin berusaha menengahi keadaan. "Wahai ibu, apakah ibu bisa membuktikan bahwa Malin benar-benar anak ibu?" tanyanya dengan santun.
Semua orang di kampung ini tahu bahwa Malin adalah anakku. Namun jika kau tak percaya, cobalah periksa lengan kanannya. Ada bekas luka karena patokan ayam, Datuk Firman. Bunda percaya kau masih ingat hal itu, Malin, kata Bunda sambil menatap Malin tajam. Istri Malin kemudian memeriksa lengan kanan suaminya dan benar, ada bekas luka di sana. Istrinya memandang Malin dengan sedih. Malin, kenapa kau mengingkari ibumu sendiri? Istriku, kau harus percaya padaku. Ibuku sudah meninggal ketika melahirkanku. Tentu ibu ini tahu tentang luka di lenganku, karena semua orang di sini tahu cerita itu. Kata Malin membela diri. Setelah berkata demikian, Malin mengajak istrinya pergi dari tempat itu. Mereka menaiki kapal. Bunda menangis terseduh-seduh sambil bersimpuh di bawah kapal. Malin anakku, jangan kau tinggalkan bundamu lagi. Nak, Bunda sangat merindukanmu. Kaulah satu-satunya harta Bunda di dunia ini, ratapnya. Malin bergeming. Sambil memandang sinis ke bawah, ia meludahi ibunya. Dasar orang tua tak tahu diri. Berani sekali kau mengaku sebagai ibuku. Hati wanita tua itu sakit sekali. Tanpa sadar, ia mengucap doa, "Ya Tuhan, sadarkan anak hamba. Ia telah mengingkariku sebagai ibu yang pernah melahirkan dan menyusuinya." Seketika itu juga langit menjadi mendung, hujan turun deras sekali. Petir menggelegar dan angin bertiup sangat kencang. Tiba-tiba, petir menyambar tepat di depan kaki Malin. Ajaib, di tengah gemuruh hujan, tubuh Malin langsung kaku. Mula-mula kakinya tak bisa digerakkan. Istrinya berteriak, "Malin, apa yang terjadi pada kakimu? Kakimu seperti batu." Rupanya tak hanya kakinya yang menjadi batu. Perlahan-lahan seluruh tubuhnya juga jadi batu. Malin sangat ketakutan. Ia sadar ini adalah hukuman Tuhan atas perbuatannya. Bunda, ampuni aku. Tolong selamatkan aku, bunda-bundaku. Teriakan Malin menghilang. Namun semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuh Malin akhirnya jadi batu. Mulutnya menganga karena ia berteriak mohon ampun. Dan mulai menunduk sampai bersujud. Ibunya menangis, istri Malin pun menangis. Mereka berdua memeluk Malin yang sudah jadi patung. Selesai. Konon kabarnya,
Batu yang menyerupai malin kundang masih dapat ditemui di pantai air manis, di sebelah selatan Kota Padang, Sumatera Barat.